akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Selamat menyaksikan. Nama saya Julia Dika. Saya di sini ingin menjelaskan tentang permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, intensitas kebutuhan. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, selera. Dan yang keenam, barang pengganti. Faktor yang Pengganti. Barang pengganti ini contohnya handphone, make up, dan lain sebagainya, yang dimana dia sangat diperlukan oleh orang-orang dalam pekerjaannya. Lalu kita lanjutkan ke berupa permintaan. Pada gambar A, di sini menunjukkan bahwa permintaan itu didasari oleh harga. Jika harga suatu barang tersebut naik, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Dan sebaliknya pada B, jumlah harga barang menurun yang mengakibatkan permintaan akan barang tersebut naik. Lalu pada gambar yang B, di sini dipengaruhi oleh selera, di mana harga barang walaupun harga barang naik, permintaan dan barang tersebut tetap setara. Sekian dari kami untuk membahas permintaan. Jawaban akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Julian Dika dan Cindy Lestari. Dan sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya untuk kurva permintaan, saya akan membahas tentang harga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Seperti hukum permintaan, di mana harga barang itu mempengaruhi suatu permintaan, di mana jika harga itu naik, maka permintaan akan menurun. Jika harga menurun, maka permintaan akan naik. Lalu pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat tergantung, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dari pendapatan masyarakat ini, jika pendapatan masyarakatnya tinggi, maka daya beli atau daya minat masyarakat akan tinggi dan permintaan akan barang tersebut tinggi. Lalu intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan ini permintaannya didasari oleh musim yang terjadi di lingkungan masyarakatnya, seperti jas hujan. Pada saat jas hujan banyak digandrungi dan diminati atau diminta paling banyak pada saat musim hujan. Lalu jumlah penduduk juga mempengaruhi jumlah permintaan di lingkungan masyarakat. Lalu selera ini, bagaimanapun harganya akan diminta untuk semakin banyak diminta, karena harga tidak akan mempengaruhi dalam hal selera. Lalu barang pengganti. Sekarang lebih trennya lagi handphone, yaitu barang yang Dan yang ke B, gimana bilang dulu ya? Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Ada beberapa masalah, Iya. Dan penyebab yang kedua itu perubahan pendapatan masyarakat. Itu juga terbagi atas dua kriteria. Yang pertama, apabila pendapatan masyarakat naik atau tinggi, maka jumlah permintaan akan naik. Dan yang kedua, sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat turun atau rendah, maka jumlah permintaan akan barang tersebut menurun. Dan yang kedua itu sebaliknya, apabila suatu harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik dan kurva bergeser ke arah kanan. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang disediakan untuk dijual dengan tingkatan harga yang berbeda. Jumlah penawaran berakibatkan langsung pada permintaan dan sebaliknya. Dua, hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan jasa yang ditawarkan akan naik. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang disediakan
2, 3, mulai. Baiklah, di sini ada gambar kurva. Kurva ini menunjukkan meningkatkan harga yang berakibat pada penawaran yang meningkatkan dari A ke B. Dan kurva gambar kurva ini adalah keterangannya adalah perkiraan peningkatan harga di masa mendatang dengan mengurangi jumlah yang ditawarkan waktu ini. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran. Pergerakan atau bergeser dari arah kiri bawah ke arah kanan atas. Yang menunjukkan bahwa apabila harga suatu barang tinggi, maka produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Di sini kita ada gambar. Baiklah, di sini kita ada gambar grafik atau kurva. Kurva yang ini keterangannya adalah meningkatkan harga yang Sekarang kita membahas tentang proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar terbentuk karena adanya faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dengan pergeseran kurva pada permintaan dan penawaran akan mengakibatkan pergeseran tingkat harga keseimbangan. Sekarang kita akan membahas penggolongan penjual, yaitu penjual super marginal. Penjual yang mempunyai perhitungan terhadap harga pokok di bawah harga pasar. Lalu penjual marginal, yaitu penjual atau golongan penjual yang mempunyai perhitungan terhadap harga pokok yang sama dengan pasar. Lalu penjual submarginal, yaitu kelompok penjual yang mempunyai perhitungan harga di atas pasar. Kurva harga keseimbangan berlangsung. Titik temu antara kurva permintaan dengan kurva penawaran yang disebut sebagai equilibrium price. Ya, sebagai akhir dari materi kita, saya akan memberikan contoh soal untuk kalian semua. Yaitu yang bukan merupakan ciri-ciri dari penawaran, yaitu 1. Meningkat saat harga barang atau jasa tersebut meningkat. 2. Menurun saat harga barang atau jasa tersebut menurun. 3. Dipengaruhi oleh selera. 4. Dipengaruhi dengan teknologi. 5. Dipengaruhi dengan harapan akan harga di masa depan. Yang tahu jawabannya mohon menjawab di bawah. Kurva harga keseimbangan berlangsung. Titik temu antara kurva permintaan dengan kurva penawaran yang disebut sebagai equilibrium price. Pembeli super marginal, yakni golongan pembeli yang mempunyai kemampuan untuk membeli di atas harga pasar. Lalu pembeli marginal, yakni golongan pembeli yang mempunyai kemampuan daya beli sama dengan harga pasar. Lalu pembeli submarginal, yakni golongan pembeli yang memiliki kemampuan membeli barang di bawah harga pasar. Ya, sebagai tambahan materi, saya akan membawakan tentang keseimbangan harga. Keseimbangan harga adalah titik temu antara permintaan dan penawaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Ya, sebagai tambahan materi, saya akan membawakan tentang keseimbangan harga. Keseimbangan harga adalah titik temu antara permintaan dan penawaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Ya, kita akan membahas kembali penggolongan pembeli dan penjual. Pengelompokan pembeli dan penjual terbagi atas 6, yaitu pembeli super marginal, pembeli marginal, pembeli submarginal, penjual super marginal, penjual marginal, dan yang terakhir penjual submarginal.